Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Otong Channel. Salam sehat, salam sedulur, salam misteri. Seperti biasanya, Otong Channel selalu menyajikan video-video tentang seputaran tentang dunia gaib. Tentunya di video mistis yang selalu berhubungan dengan video-video di Otong Channel. Buat teman-teman di rumah, saya ucapkan terima kasih buat yang udah dukung Otong Channel. Buat yang udah selalu support terus channel kami, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, Otong Channel kembali ingin menyajikan video-video menarik yang insya Allah kami di sini tidak sendirian lagi, melainkan sudah ada guru-guru kita yang insya Allah akan menemani berjalannya acara untuk mengulik sebuah misteri. Tentunya masih di daerah Tegal ya teman-teman. Satu makam yang berdiri di atas bukit. Mungkin buat teman-teman atau kalian-kalian yang pernah lewat jalur Tegal Purwokerto pasti nggak asing sama tempat ini. Insya Allah nanti dari tim akan sedikit mengupas sebuah mitos atau sebuah sejarah tentang adanya makam yang di atas bukit. Untuk video kali ini saya tidak akan panjang lebar untuk bicaranya karena insya Allah dari guru kami akan menyampaikan sebuah informasi sepatah dua katanya yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al Ustadz Zainuddin. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa binasta'inu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin pemirsa Otong Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kami bersama tim berada di tempat pesarian atau di makom Mbah Janur. Yang kita kenal adalah Mbah Janur itu di kawasan wilayah Purwokerto Selatan, perbatasan antara Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Letak beliau atau beliau disaraikan ini terletak di Gunung Kiai ataupun pas tepatnya di daerah Karanganyar Purwokerto. Maka dengan demikian marilah kita nanti ikuti bersama-sama tentang sedikit kisah ataupun nanti bagaimana untuk kita akan tahu keseluruhannya sebelum kita menuju ke makam beliau. Dan tentunya di sini pun ada beberapa ulama yang nantinya akan kita coba bersama-sama untuk saling untuk saling kita nanti mengetahui sepak terjang beliau untuk babat Kota Tegal yang kita cintai ini. Terima kasih dan demikian mari kita bersama-sama untuk menuju ke makam beliau agar kita lebih tahu kedalaman bagaimana untuk sejarah beliau berdiri dan sampai beliau dimakamkan di daerah Purwokerto Selatan ini. Terima kasih untuk pemirsa channel Otong yang berbahagia. Kami mohon dukungannya dan kita dukungan Anda adalah suatu kehargaan berharga untuk kami channel Otong. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin begitulah sepatah dua kata dari beliau. Ya insya Allah kami akan menelusuri lebih dalam lagi tentang makam yang bisa dibilang itu keramat ya Ustaz. Keramat. Oke, sebelum kita melalui acara berikutnya, mungkin dari Bapak
sama aja. Insya Allah nanti kita sebelum berangkat masuk ke dalam kita sholawat dulu teman-teman ya. Yang insya Allah akan dipimpin oleh beliau. Monggo. Mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita, tujuan kita, hajat kita diberikan satu syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Yuk kita bareng-bareng untuk menuju ke arah makam beliau. Satu tahlil dan doa-doa ziarah kubur yang mudah-mudahan nanti dalam doa dan ziarah kubur ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menaiki jenjang panggung, jenjang perjalanan naik dari satu tilas tapak tilas sampai nanti menuju. Berarti ini tempatnya bener-bener di atas bukit Ustaz ya? Di atas bukit, betul. Pak Ustadz, saya kayak merasakan ini ada sesuatu di sini. Gimana Pak? Di daerah sini, saya menyambut. Ya, jadi beliau seorang ulama, beliau seorang pejuang Islam, ya. Kedatangan kita ini sudah beliau ketahui bahwa akan insya Allah kita akan bersama-sama untuk ziarah ataupun mendoakan beliau. Nah, buat teman-teman di rumah yang masih penasaran, intinya pantengin terus Otong Channel bersama beliau. Insya Allah akan dikupas tuntas kisah sejarah dari Mbah Janur ya Ustaz. Mbah Janur yang ada di pemakaman Gunung Kiai. Mungkin dari Bapak ada yang merasakan energi-energi kuat sebelah mana kira-kira? Ini belah sini tadi. Sebelah sini tadi. Iya. Pas kita mau naik, kita kayak disambut. Ya, mudah-mudahan beliau menyambut kita dengan baik. Soalnya kita niat baik, tidak ada niat jahat. Dan ini benar-benar ngos-ngosan teman-teman, baru segini aja udah ngos-ngosan. Makanya teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kami makin semangat bikin videonya. Karena insya Allah di Otong Channel nggak ada settingan ya Pak Ustadz ya? Nggak ada hal langsung. Ini langsung live langsung. Nggak ada. Iya. Assalamualaikum ya fi ahlal kubur. Mbah Janur. Bisa dipotong teman-teman. Ya. Nah, udah Bapak. Nanti dulu kita suasana kita dulu kontrol dulu. Ya, suasana ini pohon-pohonnya. Ya. Pohonnya atasnya. Ini adalah kita sudah sampai di tempat makam beliau di sini, yang insya Allah ini adalah sejarah keramat Babat Tegal, yang beliau disemayamkan di Tegal bagian ujung perbatasan antara yakni Tegal dan Brebes. Yang tepatnya adalah di wilayah Purupuk Selatan. Dan kalau kita geser masih ke utara ataupun ke utara lagi, kita akan menemukan perbatasan Kabupaten Brebes. Tepatnya di perjalanan antara Tegal Purwokerto. Ini terletak satu gunung yang namanya Gunung Kiai. Ini untuk pemakaman beliau. Mudah-mudahan channel Otong kita mau ngambil doanya di sebelah beliau-beliau ini. Ada 3 makam. Yang di sini 3 makam ini insya Allah beliau adalah orang termasuk pejuang Islam yang pernah mengikuti Babat Kota Tegal. Beliau dimakamkan di tempat ini. Ayo silakan bareng-bareng untuk mengikutinya dan bagaimana nanti sejarah bagaimana. Jadi kita di dulu Pak.
Nanti kita Sebelum dikir dulu doa. Lanjut explore. Iya, Dulu langkah baiknya. iya dikir dulu ya. Boleh kita ngambil posisi. Iya, ini coba mau dibersihkan dulu. Makam ada 3 makam ataupun pesarian. Ini Pak Ustadz, kira-kira ini makam 3 itu siapa aja Pak Ustadz? Yang paling menonjol mana, yang Mbah Janur dan yang ini siapa aja? Kalau yang paling menonjol adalah Mbah Janur sendiri, yang sebelah tengah. Ini Mbah Janur di sini. Ya, Mbah Janur sendiri. Nanti itu kalau untuk sosoknya tuh laki-laki beliau atau perempuan? Sosoknya laki-laki, pejuang agama laki-laki. Yang konon katanya, wallahu a'lam, pada zaman dulu beliau ini adalah pejuang yang datang dari Bentar, ya. Berjuang perjuangan bersama yang di persarian Tegal sana, yaitu Mbah Amangkurat. Mbah Amangkurat. Nah, di sini penuh kisah-kisah menarik untuk kita ambil daripada bagaimana perjalanan beliau. Sebelumnya itu coba kita zikir dan juga kita doa dulu untuk beliau-beliau, para almarhum yang ada di sini. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita berjenjang ke acara berikutnya lebih baik kita tanya dulu supaya lebih afdol yang akan dibimbing oleh beliau insya Allah teman-teman. Silakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لرضا الله ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرية عورته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lil jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin awliya suhada wa sallallahu alaihi wa sallam mujahidin bismillahir rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin susun sayyidina Syekh Abdul Qadir Zillani sahibul qaramah bil Baghdadi khususan summa illa rahim Mbah Janur wilayah Perupuk Selatan sun summa illa rahim Mbah Nur Kandam wilayah Perupuk Selatan sun summa illa rahi Mbah Gembel Perupuk Selatan illa khususun ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad
قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاسات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا كريم ناظرنا مولانا محمد وسلم ورد الله على رسول الله أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يعافينا ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما يغلي الزال وجهك وعديم الصدرك اللهم صل على سيدنا محمد من جل العفات وضرفعنا بها من جميع خيات الموت اللهم صل على رزقا وشيئا حلالا طيبا اللهم لا القبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رفعنا مضرد بريها وبأنا أمهاتنا أستاذنا وأستاذنا وشيئنا وشيئنا استمنا حاولنا بالسبب سوسن ثم إلى القبور عبد الفقير المغفر له mbah Janur lil khususun al-maghfur lah Bandur Gandam lil khususun al-maghfur lah Mbah Gembel lil khususun al-maghfurah ya Ramadan وبريه وبأنا وأمهاتنا أستاذنا وشيئنا واستمنا هاكونا بسنس الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا وسلم تغفر لنا وترحمنا لنا كنا الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا يا الله إياك نعبد وإياك نستعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين بشر بقبول Mbah Janur Gunung Kiai Al-Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah acara doa, pembacaan tahlil yang kita selenggarakan di makom beliau Mbah Janur, tepatnya di wilayah Prupuk Selatan, perjalanan antara Tegal Purwokerto. Gunung ini dinamakan Gunung Kiai, saudara. Gunung Kiai yang dulu di waktu saya masih kecil ini ada di perbatasan tebing yang menuju perjalanannya menuju di jalan besar itu ada terletak batu di situ, batu besar bulat. Lalu banyak masyarakat di wilayah sini, Pak ya, di wilayah sini, masyarakat di wilayah sini, ini di atas batu setiap muncul jam-jam ganjil malam hari itu ada seekor harimau di situ duduk di atas batu. Namun yang jadi aneh, saudara, bahwa yang jadi keramat, batu itu letaknya persis di tebing di jalan raya sana. Jadi di bawahnya tuh tidak ada tanahnya, dia hanya kayak menempel. Padahal batu itu besar, Pak. Kayak menjulang ya, menjulang keluar ya. Iya, jadi menjulang keluar besar batunya. Itu kalau diumpamakan satu kayak badan kerbau sebesar itu. Nah itu di bawahnya tidak ada tanahnya. Ngambang nempel. Itu setiap malam itu jam-jam ganjil ada banyak orang tahu menampakkan ada harimau yang berada di atasnya. Nah inilah satu keramat yang ada di wilayah Prupuk Selatan. Ini betulan kami tim channel Otong Channel bersama tim tadi sudah berbarengan mendoakan beliau. Semoga arwah beliau pejuang Islam yang khususnya di Tegal ini, kita sebagai generasi penerus putra Tegal ini banyak menghaturkan banyak terima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya beliau Tegal ini menjadi Tegal yang bahagia, Tegal yang betul-betul punya cahaya, Tegal khususnya dikenal di seantero jagat. Nah banyak penuh peristiwa atau banyak penuh sejarah dan perjuangan beliau. Inilah bukti nyata bahwa kita sedang berada termasuknya berada di makom beliau ya. Alhamdulillah tadi tim baru saja untuk upacara penyelenggara atau pembukaan sudah disambut oleh beliau, dan ini kami sudah berada di tengah-tengah makom beliau. Nah, Ustaz, saya mau nanya, mungkin dari penonton di rumah ada yang terbesit untuk bertanya, itu kenapa makam bisa di atas bukit dan orang yang pertama kali menemukan itu siapa? Iya. Bisa dijelaskan mungkin? Konon katanya dulu dari kunci yang namanya Mbah Talib. Itu betulan waktu itu saya pun masih sudah keluar dari SD, sudah sekolah keluar dari SD tahun 80. Beliau adalah kunci makom di sini. Pernah beliau itu mengajak aku untuk membicarakan tentang masalah keadaan bagaimana sampai beliau itu ada di atas bukit ini. Dulu memang di sini tuh bukit semua, ya. Ya, dulu alas, babatnya alas, ya. Dan beliau ayem, aman, beliau istiqomah katanya. Sampai dengan adanya istiqomah beliau perjuangan untuk Babat Tegal, beliau ingin dimakamkan di wilayah Prupuk Selatan ini. Nah kebetulan dulunya memang bukit, bahkan di samping sana itu kan ada jalan kereta. Ya. Jalan kereta itu dulu ditembus gerilya oleh Belanda, ya.
Jadi ditembus, ini gunung ditembus, dibelah. Sebelah sebagian sini tadinya berbatasan dengan menyambung dengan kuburan umum, makam umum, ya, makam umum menyambung. Tapi karena terbelah oleh pembuatan jalan raya, jalan kereta, itu terjadi pada tahun 1921. Itu 1921 ini jalan kereta ini terbentuk dan terbuat lintas antar Jakarta, Jogja, Solo, ya. Nah, disinilah beliau ini dimakamkan di atas bukit ini. Itu oleh warga atau gimana itu, Pak? Dulunya mungkin oleh pengikut beliau, karena zaman dulu kan masih orang tuh masih itu, Pak, masih sedikit lah ya, masih sedikit zaman babatnya Tegal itu. Jadi mungkin oleh santri-santri beliau akhirnya lebih aman dimakamkan di sini. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah beliau asli sini apa dari mana? Kalau saya boleh tahu. Boleh. Konon katanya Pak, beliau ini berasal dari Bentar, Pak, daerah Bentar. Bentar bukan Blitar ya Pak, ya. Bentar. Yang dulu saya pernah mendengarkan satu ceritanya, riwayatnya beliau ini perjuangannya bersama Mbah Mangkurat, terus Mbah Nur Kandam, Mbah Nur Alim. Beliau ini seorang sakti mandraguna. Yang dulu pada sakti mandraguna itu akhirnya beliau menggunakan mancung, Pak. Jadi untuk jalan di atas air ini menggunakan mancung, Pak. Mancung itu berarti mancungnya jambe, ya. Itu berarti lapisan yang untuk keluar air gitu, bukan, yang untuk jambe itu biji jambe, Pak ya. Itu kan ada mancungnya sepanjang kayak itulah. Iya. Itulah beliau dengan kehebatan beliau, dengan kewibawaan beliau, dengan adanya termasuk mandra saktinya beliau itu bisa berjalan di atas air melalui mancung itu. Konon kata yang diceritakan, kehebatan konon kata yang diceritakan oleh penunggu dulu kunci di sini. Ya. Maka inilah kami sudah ada di tengah-tengah beliau, saksi bukti nyata bahwa ini di atas Gunung Kiai namanya, yang menjulang tinggi, di bawah ada jalan raya Tegal Purwokerto, dan di samping kanan itu ada jalan kereta Jakarta, Solo, dan Jogja, Pak. Ya. Ini ada makam makam ini yang belah sini sampai itu siapa? Ini kalau ndak salah ngapunten banyak. Kalau ndak salah ini Mbah Nur Kandam, ataupun kalau ndak salah ya, ini adalah beliau, pendamping beliau, dan mungkin yang di tengah ini adalah Mbah Janur sendiri. Mbah Janur. Iya, kalau yang di sana itu Mbah Nur Kandam, Mbah Gembel ya, atau Mbah Nur Alim ya. Beliau masih saudara, seperjuangan dulu, ya, para ulama dulu ya. Sama hebat. Iya. Jadi inilah termasuknya wilayah Perupuk Selatan ini mempunyai sejarah keramat ya. Kalau dulu, bahkan dulu saya pernah, saya betul-betul pernah perjalanan malam hari pada tahun 1988 ini saya pernah dibawa naik sama yang saya ceritakan tadi, macan tersebut. Ini secepat kilat langsung sampai rumah. Nah, ini. Untuk posisi kediaman macan tersebut itu di sebelah mana? Dulu di sana, yang kita untuk parkir mobil itu. Tadi berarti kita ke bawah. Iya, yang untuk parkir mobil tepat di sana. Yang untuk parkir mobil. Posisinya ya. Iya, itu ada batu gantung. Lah akhirnya dengan adanya pelebaran jalan, dia akhirnya dipakai apa tuh namanya, alat berat, bego, dipindahkan. Nah, teman-teman, selain sejarahnya yang begitu melekat di masyarakat Tegal, mungkin ya sebagian, dan di sini juga ada yang unik nih teman-teman, karena batu nisannya masih menggunakan batu ya. Iya, betul. Ini nggak mau diganti atau gimana? Memang begitulah. Jadi untuk sejarah para perwalian, para orang-orang tokoh dulu agama begitu.
bagus. Ya. Padahal ini udah pakai keramik semua loh. Iya. Tapi nisannya itu nggak mau diganti teman-teman. Itu salah satu yang bikin ciri khas banget. Iya, betul. Dan coba kita ke sana, lihat ke sana, coba kamera sana, kamera ke sana. Nah, di sini termasuk tamannya beliau ya, yang diukir, yang dipolah oleh masyarakat khususnya di desa Krupuk ini. Tempat dia bermain. Iya. Nah, kalau sebelah sana itu ada pemakaman yang sangat besar. Itu pemakaman khusus warga ya, umum ya. Oh, TPU ya. TPU. Coba kita atasnya di center ini, bangunannya betul-betul kokoh ya. Bangunannya betul-betul kokoh. Kalau bangunan konon katanya belum lama, ini dibangun oleh pemuda dari Kesambi ya. Salah satunya saya mengenal, namanya Mas Herinto ya. Dari beliaulah akhirnya terbentuklah satu susunan pendopo seperti ini. Iya. Nah ini saudara, ini di bawahnya kan mobil ya, saudara-saudaranya. Dulu di sini bersejarah ada batu yang menggantung, yang coba ke sana. Iya, kamera lebih condong ke sana. Dulu di situ batu yang menggantung di situ, ya disitulah pokoknya di situ ya. Nah itu yang yang akhirnya, nah di sini nih, cuman agak ke bawah lagi ya. Persis kalau dilihat dari jalanan itu batu itu kelihatan besar sekali, dan setiap waktu-waktu yang tertentu ini memang ada ngapunten, jadi ada yang menunggu di atasnya macan. Iya. Ini lingkar Brebes ya. Kalau ini jalur Brebes maksudnya. Ini jalurnya berarti Tegal Purwokerto. Tegal Purwokerto. Sekarang sudah banyak pemukiman, di sana juga ada pemukiman. Dulu sangat keramat sekali. Orang kalau lewat sini pasti harus klakson ya. Klakson karena di sana mesti ada yang nunggu harimau itu tadi. Kalau nggak salah sampai sekarang Ustaz, kalau nggak salah ya. Harus klakson, iya, untuk menghormati ataupun kita jalan di bawahnya beliau. Iya. Ibarat izin lah. Izin lah ya. Oke, kita ke sana geser kembali. Coba kita bawa itu lagi ke sini. Ini adalah kotak penyimpanan surat Yasin ya. Sini. Ini kotak penyimpanan surat Yasin ya. Nah, ini yang dimana orang ziarah nanti tidak usah membawa repot-repot, sudah di sini tersedia ya. Iya, tersedia. Dan yang pohon berusia ratusan tahun. Ini ratusan tahun. Ya. Ini pohonnya saya kurang begitu mengenal, apa keranji apa-apa. Nah, ini sudah ratusan tahun. Mungkin coba di center dulu teman-teman. Sambil kita ngobrol tentang pohon ini, iya. Kira-kira penunggu apa di sini, Pak Ustadz, yang melekat banget dengan ciri khas pohon ini? Penunggunya siapa, Pak? Kalau dulu, secara mata batin, ini nyata. Jadi banyak orang menggunakan di sini tempatnya. Ini dulu banyak yang menggunakan salah guna. Jadi untuk memuja ya? Bukan, permintaan untuk togel, Pak. Nomor untuk togel. Dan akhirnya banyak orang yang lari ketakutan karena ini pohon langsung seperti goyang semua. Jadi kayak angin topan ini. Akhirnya orang tuh lari karena memang di tempat suci keramat ini tidak boleh untuk dimintai hal-hal yang semacam itu ya. Yang tidak diinginkan. Ya, ini banyak kan orang-orang jauh yang bukan dari wilayah sini, tahu-taunya minta kayak gitu ya. Ini senter ke atas. Nah, ini pohonnya saudara nih. Nah, kalau diperhatikan ini pohon mirip kaki, Pak Ustadz ya? Ya. Iya benar ya. Iya betul. Coba disetting ke bawah, kameramen. Nah, ini loh. Akar-akarnya memang seperti jari-jari Iya. kaki. Nah, ini bisa terjadi kalau dikatakan, kalau orang yang tahu adalah ini akar mingmang ya. Akar mingmang ini, saudara, jadi kalau diambil secara orang untuk kepercayaan mistis, ini kalau ditaruh di rumah, nih, sana senternya sana. Kalau taruh di rumah, ini maling ataupun semacam rampok tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Ini akar mingmang ini nih. Nih
center. Nah, ini akar yang bersambung-sambung ini dikatakan akar mingmang. Dia punya semua uratnya itu nyambung. Ya, ini kalau digantung di rumah, ini maka maling akan terjadi, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Itu menurut Mitos yang sering terdengar. Ini kenyataan ini. Nah, oke, mungkin setelah seputar kita membahas tentang beliau, Mbah Janur ya. ya Mbak Janur. Mungkin nanti tim akan mencoba untuk mencari penunggu-penunggu lainnya yang sering menampakkan diri di jalan tol. Karena teman-teman, saya sedikit bercerita teman-teman. Jadi dulu tuh teman saya tuh pernah kejadian kecelakaan daerah sini teman-teman. Betul. Sampai namanya almarhum orang Cirebon intinya. Dan kejadian itu baru tahun kemarin, tahun 2017. Nah di sini teman-teman, kejadian di jalan lingkar ini nih, lingkar bawah, kayak jalan penghubung Tegal Purwokerto ya maksudnya. Betul. Nah meninggalnya itu secara tragis teman-teman, karena satu teman saya teledor menyepelekan jalan ya, bisa dibilang gitu, karena dari awal sudah dinasihatin beberapa teman-teman kalau lewat hati-hati, selalu baca bismillah, selalu klakson kalau malam hari, tapi dia tuh ngeyel teman-teman. Akhirnya kecelakaan di bawah sini, masih darah Betul. masuk ke roda truk kepalanya teman-teman. Banyak sekali yang terjadi kayak gitu, banyak sekali yang kejadian seperti itu. Bahkan betul-betul anak preman paling sadis di Kesambi Prupuk ini memang akhirnya direnggut nyawanya Di pohon ini ya? di bawah sana. Iya. Jadi sama semua berarti? Sama semua. Ini kejadian yang semacam begitu banyak sekali kejadian. Nanti insya Allah kita ingkap, kita buka kembali setelah nanti misteri-misterinya pada kesempatan akhir daripada Ramadan. Ini kalau Ramadan ini kita gunakan untuk ziarah kubur. Oke, teman-teman Otong Channel, kita sudah akan bersiap-siap untuk berkemas. Kita akan minta pamit dulu. Mudah-mudahan beliau dengan berkenan kita hadir, dan kita dalam perjalanan pulang tidak ada satu gangguan apapun, dan semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yakni arwah beliau ditempatkan di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa li syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, demikianlah teman-teman acara malam hari ini di video Otong Channel untuk mengulas salah satu makam yang ada di Bukit, tepatnya beliau Kiai Mbah Janur atau salah satu ulama sesepuh pembabat alas di daerah Purpuk Tegal ini teman-teman. Dan untuk tema kali ini karena bulan suci Ramadan, kita nggak eksplor hantu dulu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti eksplor untuk penampakan hantunya insya Allah setelah Ramadan maksudnya. Betul. Nanti kami insya Allah akan kembali. Insya Allah, amin ya Allah. Menyajikan yang lebih baik dan terbaik untuk sobat Otong Channel. Bukan begitu Pak Ustaz? Betul. Nah untuk malam hari ini demikianlah acara Otong Channel. Buat teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip intinya, supaya nggak penasaran dan nggak salah paham, dan selalu tahu tentang sejarah ulama-ulama atau wali-wali terdahulu kita. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe video Otong Channel. Salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.